Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, chat yang Bunda baca tadi adalah gambaran masalah rumah tangga yang dialami oleh salah satu klien saya yang baru mengetahui kenyataan bahwa suaminya sudah menikah siri dengan mantan pacarnya. Ya, sahabat Bunda pastinya bisa merasakan ya gimana hancurnya perasaan beliau saat mengetahui bahwa selama ini suaminya tega diam-diam menikah lagi dengan mantan kekasihnya. Dan parahnya, ini sudah berjalan 5 tahun. Ya, dalam satu sesi konsultasi by phone, ya, klien saya ini menceritakan bahwa selama 5 tahun belakangan ini tidak ada gejala-gejala yang tidak beres dari suaminya yang menandakan adanya affair di belakang yang berujung pernikahan siri. Ya, ini bisa dimaklumi ya Bun, karena posisinya si suami ini kan sering dinas keluar kota. Artinya intensitas pertemuan langsung dengan istri ya juga sangat minim dibandingkan kalau masih bekerja dalam satu kota. Nah, secara otomatis efeknya ya hubungan suami dengan wanita lain ini lebih sulit untuk dilacak. Ya, tahu-tahu sudah 5 tahun menikah siri dan semuanya tertutup rapat dengan sangat rapi. Ya, setelah si suami ini diajak ngomong baik-baik ya dari hati ke hati, ya, membahas apa yang menyebabkan suami kok tega selingkuh. Ya, si suami ini sudah mengaku bahwa dia sudah memendam kekecewaan sama istrinya. Ya, sahabat Bunda, meskipun alasan si suami ini tampaknya masuk akal, tetapi jelas alasan semacam ini tidak bisa jadi pembenaran seorang suami untuk selingkuh, apalagi meninggalkan istri demi wanita lain. Ya, si suami ini lupa bahwa istri adalah tulang rusuk yang bengkok, yang memang tidak mudah untuk diluruskan. Dan dalam kasus ini, si suami ya belum melakukan beberapa tahapan yang dianjurkan syariat dalam mengingatkan istri, yaitu ya mulai dari mengingatkan, kemudian menunjukkan ancaman tegas, lalu melakukan hajar ya atau mendiamkan istri di kamar dan melakukan mediasi. Ya, semua itu belum dilakukan suami, tapi si suami ini memutuskan untuk menikahi wanita lain. Nah, karena klien saya ini masih tetap ingin mempertahankan pernikahannya yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun, ya maka saya memberikan beberapa anjuran. Nah, yang pertama, karena kondisinya sudah terlanjur menikah siri, ya kita tidak bisa asal meminta suami menceraikan istri sirihnya, karena itu termasuk perbuatan dosa. Jadi saya meminta beliau untuk berdamai dengan kenyataan. Ya, saya tahu Bun, kita mungkin di sini emosi banget, sedih, marah, kecewa, dan emosional. Tapi faktanya ya semua sudah terjadi. Dan tentunya kalau kita terkungkung dalam emosi negatif, ya juga tidak akan mengubah keadaan ya. Dan berfokus pada apa yang masih bisa kita lakukan sambil memasrahkan apa yang di luar kendali kita adalah langkah yang paling bijak. Nah, lalu yang kedua, setelah bisa lebih tenang ya dan berdamai dengan keadaan, saya meminta beliau melakukan 2 hal yang masih bisa dilakukan, yaitu menjalin kembali hubungan yang baik, nyaman, dan mesra kembali dengan suami. Ya, saya minta beliau untuk menghindari topik-topik obrolan yang sensitif, panas, dan rawan memicu konflik, seperti ya membahas soal istri baru suami tadi. Nah, saat di rumah, anggaplah hanya ada suami dan Bunda saja, sehingga Bunda itu fokus pada hal-hal yang bisa bikin suasana itu cair. Nah, selain itu, saya juga meminta beliau untuk berlomba-lomba dan berkompetisi dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, beliau harus jadi diri sendiri dalam versi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, mungkin dari cara bertuturnya, caranya memperlakukan suami, memperbaiki pembawaannya agar lebih mendengarkan suami, dan ya terutama memaksimalkan kembali auranya agar lebih positif dan punya daya tarik yang kuat. Karena itu, beliau juga memanfaatkan berkah energi dari kalung Anira yang sudah saya tirakati dan riadohi dengan amalan-amalan zikir dan doa khusus agar ya daya tarik beliau sebagai istri syah lebih maksimal. Ya, saya minta beliau untuk memakainya setiap hari dan melakukan aktivasi energi setiap selesai melakukan zikir ba'da sholat subuh, atau mau mengawali aktivitas harian untuk menjaga aura pesona beliau agar tetap kuat.
Nah, selanjutnya kita akan lihat ke depannya. Apakah istri kedua suami ini orang yang baik atau tidak? Nanti Allah yang akan menunjukkannya dengan kuasanya. Ya, seperti yang sering terjadi pada klien-klien saya lainnya, Bunda. Kita doakan ya, Bun, semoga beliau selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikhtiarnya mengembalikan kesetiaan suami dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Amin. Oh ya, buat sahabat Bunda di rumah yang mungkin punya pengalaman serupa dengan klien saya dan ingin dibimbing secara profesional, maka bisa langsung mendaftar melalui nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.